Sumpah Palapa berhasil, Majapahit berjaya, tapi Gajah Mada justru menghilang. Kenapa sejarah berhenti mencatat namanya? Mari kita telusuri kisahnya. Tahun 1336 Masehi, di bawah atap ukiran kayu yang megah di Trowulan, jantung kerajaan Majapahit berdegup kencang. Udara terasa berat, penuh intrik dan harapan. Di tengah keramaian para bangsawan yang mungkin sibuk berbisik tentang kekuasaan dan kemewahan, seorang pria berdiri tegak di hadapan Sang Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia bukan seorang pangeran, bukan pula keturunan raja. Namun, tatapannya menyiratkan beban sebuah bangsa. Dengan suara yang menggelegar, ia mengucapkan sebuah ikrar yang akan mengubah sejarah kepulauan ini selamanya. Sebuah sumpah yang dianggap utopis, bahkan mungkin gila oleh sebagian besar pendengarnya. Sira Gajah Madapatih Amangkubumi, Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada. Lamun Huwus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun Amukti Palapa. Sebuah janji untuk tidak menyentuh kenikmatan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Panji Wilwatikta. Siapakah sebenarnya Gajah Mada ini? Dari mana datangnya ambisi sebesar itu? Dan bagaimana seorang pria tanpa darah biru mampu menjadi arsitek di balik mimpi besar yang kini kita sebut Indonesia? Latar belakang Gajah Mada adalah misteri. Catatan sejarah minim tentang masa kecilnya, namun yang pasti ia bukan lahir dalam kemewahan. Ia merintis karirnya dari bawah, sebagai seorang prajurit dalam korps khusus pengawal raja, Bhayangkara. Pasukan elit yang terkenal karena kesetiaan, keberanian, dan kemampuan bertarung di atas rata-rata. Ujian sesungguhnya datang pada masa Raja Jayanegara saat pemberontakan Rakuti meletus. Kekacauan melanda ibu kota, api berkobar di istana. Jayanegara terdesak, nyawanya terancam. Di saat para pejabat dan bangsawan panik menyelamatkan diri, Gajah Mada melangkah maju. Dengan perhitungan matang dan keberanian luar biasa, ia berhasil mengevakuasi raja ke desa Badander. Selama di pengungsian, Gajah Mada tidak hanya menjadi pengawal fisik, tetapi juga otak di balik operasi rahasia. Ia mengumpulkan informasi, menyusun strategi, dan mengorganisir pasukan loyal. Singkat cerita, berkat kecerdikan dan kesetiaannya, Jayanegara berhasil kembali ke takhta. Momen ini bukan hanya menyelamatkan seorang raja, tetapi juga mengangkat Gajah Mada ke panggung sejarah. Ia adalah penyelamat kerajaan, pahlawan tanpa tanda jasa. Setelah Jayanegara wafat dan tahta dipegang oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada semakin mengukuhkan posisinya. Puncak karirnya tiba saat ia diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi. Sebuah jabatan yang menuntutnya tidak hanya menjadi kepala pemerintahan, tetapi juga panglima tertinggi seluruh pasukan Majapahit. Dan disinilah Sumpah Palapa yang legendaris itu diikrarkan. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit memasuki era keemasan. Ia bukan hanya seorang jenderal perang, tetapi seorang administrator, diplomat, dan visioner. Ia mengubah Majapahit dari sekadar kerajaan agraris di Jawa, menjadi kekuatan maritim yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dunia. Strateginya multidimensi. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi cerdik dan pembangunan infrastruktur. Bersama Laksamana Empunala, armada Laut Majapahit yang tangguh menyapu samudra, memastikan dominasi Majapahit di perairan. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga kepulauan timur seperti Maluku. Satu persatu wilayah ini diintegrasikan, bukan selalu dengan kekerasan, melainkan juga melalui perjanjian dan aliansi politik. Gajah Mada memahami pentingnya kesatuan dan kekuasaan terpusat. Ia menyatukan sistem hukum, mengembangkan birokrasi yang efisien, dan memastikan roda pemerintahan berjalan lancar. Negara Kertagama, sebuah kakawin agung yang ditulis pada masa itu, mencatat betapa luasnya wilayah kekuasaan Majapahit. Itu semua adalah buah dari visi dan kerja keras Sang Mahapatih. Namun, setiap puncak kejayaan memiliki sisi gelapnya. Ambisi Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara
akhirnya membentur tembok kokoh, Kerajaan Sunda. Saat Raja Hayam Wuruk yang memimpin setelah Ratu Tribhuwana Tunggadewi ingin menikahi Putri Dyah Pitaloka dari Sunda, Gajah Mada melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mewujudkan Sumpah Palapa. Namun, niat baik pernikahan politik ini berubah menjadi tragedi berdarah di lapangan Bubat. Interpretasi Gajah Mada yang menganggap rombongan Sunda sebagai tanda takluk bertentangan dengan adat Sunda yang menganggap pernikahan adalah aliansi setara. Ketegangan memuncak, diplomasi gagal, dan akhirnya perang tak terhindarkan. Pasukan Sunda kalah jumlah. Demi menjaga kehormatan, seluruh rombongan Sunda termasuk Putri Dyah Pitaloka memilih mati. Sebuah peristiwa yang menyisakan luka mendalam dan menjadi noda tak terhapuskan dalam sejarah Gajah Mada. Hubungannya dengan Raja Hayam Wuruk yang sangat mencintai sang putri pun merenggang. Patih yang agung itu kini terasing di tengah keramaian istana yang dulu ia kuasai. Setelah bubat, Gajah Mada perlahan mundur dari panggung kekuasaan. Ia yang dulunya penuh semangat, kini diselimuti kesunyian. Catatan sejarah menyebutkan ia akhirnya moksa, menghilang tanpa jejak. Sebuah akhir yang misterius bagi seorang tokoh yang hidupnya begitu gemilang. Apakah ia pergi untuk mencari ketenangan batin? Atau justru sengaja menghilang untuk menghindari intrik politik? Tidak ada yang tahu pasti. Makamnya tidak pernah ditemukan, menambah misteri seputar kehidupannya yang luar biasa. Namun, warisannya jauh lebih besar daripada sekadar makam. Gajah Mada meninggalkan kita dengan konsep tentang Nusantara, sebuah kesadaran akan persatuan ribuan pulau yang berbeda budaya dan bahasa. Ia mengajarkan kita bahwa mimpi sebesar apapun bisa diwujudkan, asalkan ada tekad dan strategi yang kuat. Gajah Mada adalah sosok yang kompleks, seorang jenius strategi, seorang administrator brilian, namun juga seorang pria yang ambisinya terkadang berujung pada tragedi. Ia bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah cerminan dari kekuatan dan kelemahan manusia. Menurut kalian, apakah Gajah Mada adalah pahlawan tanpa celah yang patut kita banggakan sepenuhnya? Ataukah kisah tragisnya mengingatkan kita akan bahaya dari ambisi yang berlebihan? Mari diskusikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya.